Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Entertain, bersama informasi, ilmu pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas salah satu film yang berjudul Eternal Sunshine, film yang dibintangi oleh Jim Carrey dan juga Amber Heard, di mana Jim Carrey ini terkenal kocak dan dalam beberapa filmnya dia terkenal sebagai aktor yang sudah kawakan seperti Bruce Almighty, The Man Yes, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Film dimulai dengan memperlihatkan waktu di suatu pagi saat akan berangkat ke kantor. Joel atau Jim Carrey tiba-tiba membatalkan niatnya untuk bekerja, lalu pergi ke Montauk tanpa alasan yang jelas. Di sana ternyata ada seorang wanita yang juga ingin berkunjung. Lalu wanita itu kebetulan juga berada di kereta dan juga tujuan yang sama dengan Joel. Ia kemudian mengajak Joel berkenalan. Namanya adalah Clementine. Wanita berambut biru dengan kepribadian yang mudah bergaul dan impulsif. Mereka kemudian cukup akrab dan sekedar mengobrol meski memiliki sifat yang kontras. Malamnya ketika Clementine hendak pulang, Joel menawarkan tumpangan. Setelah sampai, Clementine membalas dengan menawarkan Joel untuk mampir ke rumahnya. Clementine yang mempunyai sifat impulsif dan belak-belakan lalu menyatakan suka kepada Joel. Joel yang seorang pendiam dan tidak banyak berbicara, tak banyak menanggapinya. Walaupun begitu, Clementine tetap ingin menjadi pasangannya. Dan sebelum pulang, Joel diberi nomor teleponnya oleh Clementine supaya bisa segera menghubunginya. Sampai rumah, Joel langsung menelpon Clementine untuk menjawab dan mengatakan iya kepadanya. Besoknya, mereka pergi bersama di Sungai Charles, sebuah sungai yang telah membeku dan menjadi padang es. Clementine meminta Joel untuk ikut terbahan di sana, lalu meminta Joel untuk menunjukkan rasi bintang yang diketahuinya. Hal seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka berdua bahagia. Keesokan paginya, Joel mengantar Clementine yang ingin mengambil sesuatu di rumahnya, tapi tiba-tiba Joel ditanya dengan pertanyaan yang aneh dari seorang yang bernama Patrick. Mulai dari sini, ceritanya terpotong dan flashback ke masa-masa sebelumnya. Masa ketika Joel sangat amat sedih dan sangat kehilangan. Masa ketika ia berkunjung ke tempat kerja Clementine, tapi Clementine sudah tidak lagi mengenal Joel. Di sana, Clementine malah pacaran dengan anak yang umurnya terpaut cukup muda darinya. Berhari-hari, Joel merasa marah dan frustasi dengan tingkah Clementine. Bagaimana bisa ia tiba-tiba tak mengenalinya? Melihat tingkah Joel yang semakin hari tak terkendali, saudaranya Joel akhirnya memberitahu ke Joel kalau sebenarnya mereka telah mendapatkan secari kertas dari lagu Nazi. Isi kertas itu adalah Clementine Krusenke telah menghilangkan Joel Bears dari ingatannya. Tolong jangan bahas hubungan mereka lagi padanya. Dari kertas itu terjawab sudah, kenapa Clementine bertingkah seperti itu kepada Joel. Ternyata Clementine telah menghilangkan ingatannya tentang Joel di jasa penghilang ingatan bernama Laguna Inch. Joel yang kecewa kemudian mengunjungi tempat yang menghilangkan ingatan itu. Awalnya ia meminta penjelasan kepada Dr. Howard, apakah hal itu benar atau bohongan. Namun file mereka rahasia dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapa-siapa. Maka untuk membuktikannya, Joel juga akan melakukan prosedur penghapusan ingatan tentang Clementine. Dan hal pertama yang dibutuhkan adalah ia harus mengumpulkan yang dimilikinya yang berhubungan dengan Clementine, supaya dapat dibuat peta penghapusan pikiran. Setelah semua barang dibawa, ia harus melakukan rekaman yang berisi alasan melakukan prosedur penghapusan tersebut. Prosedur penghapusan ingatan pun dimulai. Prosedur ini akan memakan waktu yang cukup lama. Maka prosedur dilanjutkan di apartemen Joel dengan diawasi langsung oleh teknisi Laguna Inch yang bernama Stan dan Patrick. Joel pun dalam tidur mulai mengalami ingatannya. Jadi cara kerjanya itu kurang lebih si pasien akan mengalami memori yang akan dihapus itu, yang kemudian tim teknisi akan menghapus untuk selama-lamanya. Disitulah mulai terungkap ketika Clementine pulang larut malam dan melecetkan mobil Joel. Joel menuduh kalau Clementine mengemudi dengan keadaan mabuk. Joel juga menuduh Clementine habis tidur dengan pria lain. Dituduh seperti itu langsung membuat Clementine naik darah dan pergi begitu saja. Selain itu, dalam proses pengingatan dan penghapusan itu,
Joel dan Clementine memang mulai sering bertengkar. Misalnya ketika mereka berdebat tentang keinginan punya anak, Clementine yang suka anak-anak, ia yakin akan bisa merawatnya dengan baik. Tapi menurut Joel, mereka belum siap, dan mereka berdua pun bertengkar cukup hebat karena hal seperti itu. Sementara itu di luar pemetaan penghapusan Joel, ternyata Patrick ini menyukai Clementine. Malam itu mereka akan pergi bersama, karena tiba-tiba Clementine ingin pergi ke suatu tempat. Patrick lalu diizinkan oleh Stan untuk menemui Clementine. Stan memperbolehkannya karena kebetulan wanita customer service Laguna Inch yang bernama Mary datang. Ia bisa menggantikan Patrick untuk membantu Stan. Setelah bertemu dengan Clementine, Patrick lalu memanfaatkan barang-barang milik Joe yang telah disarankan ke Laguna Inch untuk membuat Clementine bahagia. Balik lagi ke pemetaan penghapusan ingatan Joel. Sebenarnya sebelum berbagi pertengkaran tadi, ada banyak sekali momen-momen indah kebersamaan antara Joel dan Clementine. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, pergi bersama, atau hanya sekedar bercerita satu sama lain. Sehingga di alam bawah sadar itu pun, Joel menyadari kalau ia tidak ingin kehilangan ingatan indah itu dan hilang dalam pikirannya. Joel kemudian dengan sekuat tenaga berusaha mencegahnya. Ia setengah mati berusaha bangun, bahkan dengan cara berkomunikasi dengan Valentine di dalam pikirannya. Hal itu ternyata berhasil. Ia terbangun walau sebentar, tapi ia tidak bisa terjaga dalam waktu yang lama sebab masih dalam pengaruh obat tidur yang kuat. Namun ternyata hal itu membuat proses penghapusan ingatan cukup tersendat, sebab monitor penghapusan juga tidak diawasi dengan maksimal oleh Stan yang malah mantap-mantap dengan Mary. Stan pun cukup panik karena prosedur penghapusan keluar dari peta. Maka dari itu Stan menelpon Dr. Howard untuk datang menyelesaikan permasalahannya. Di sisi lain, Clementine yang sedang bersama Patrick juga merasa ada yang tidak beres di otaknya. Entah kenapa ia ingin sekali pergi ke Montauk, sebuah tempat pertama kali ia bertemu dengan Jules. Setelah datang, Dr. Howard mulai memperbaiki prosedur penghapusan ingatan Jules. Ternyata memang ada keanehan di sana. Jules memang kehilangan peta penghapusan dalam tidurnya. Joel juga membuka matanya lagi sehingga Dr. Howard harus menjuntikkan obat tidur yang lebih kuat untuk Jules. Prosedur penghapusan pun kembali berjalan normal. Walau begitu, Jules tidak mau menyerah. Dia berusaha dengan cara lain. Ia berusaha mengalihkan memori otaknya pada kenangan masa kecil, masa di mana ia belum pernah bertemu dengan Clementine. Tapi usahanya sia-sia karena monitor sudah diawasi langsung oleh Dr. Howard. Jules akhirnya mulai menyadari kalau memori seindah ini sebentar lagi akan hilang. Karena akan hilang, paling tidak Jules akan melakukan perpisahan dengan memori indah tentang Clementine yang sebentar lagi akan menghilang. Karena bagaimanapun tetap saja, pada akhirnya tim Laguna Inch berhasil menghapus semua memori tentang Clem di pikiran Jules. Di apartemen, Jules itu ketika Dr. Howard akan mengakhirinya, entah kenapa Mary tiba-tiba merayunya. Mendengar Mary seperti itu, Stan pun keluar dengan alasan mencari udara segar. Setelah berbincang-bincang tentang kata-kata kutipan, Mary dengan sengaja mencium Dr. Howard. Dr. Howard mencoba mencegahnya, tapi akhirnya orang tua itu pun luluh juga. Padahal ia sudah punya istri dan anak. Tetap mantap-mantap dengan gadis lain juga. Namun di luar, istri Dr. Howard telah menduganya. Ia datang ke apartemen Jules untuk mempergokinya. Dr. Howard coba menjelaskan kepada istrinya. Mary juga ikut menjelaskan kalau sebenarnya ia yang memulai merayunya. Namun istri Dr. Howard tidak kaget dan malah tetap menyalahkan Dr. Howard. Karena ternyata memang Mary adalah salah satu korban uji otak atau mantan pasiennya. Untuk membuktikan perkataan itu, Mary lalu mencari berkas dirinya sendiri. Ternyata memang ada dalam rekaman, ia ternyata menghapus ingatan tentang laki-laki bernama Howie. Hari mulai pagi, prosedur penghapusan ingatan Jules juga telah sepenuhnya selesai. Stan juga sedang membereskan parantinya. Sementara Mary akibat kejadian semalam itu mulai menyadari kalau yang dilakukan Laguna Inch ini tidak benar dan tidak manusiawi. Ia pun kemudian mengumpulkan semua berkas dan tape rekaman pasien untuk dibagikan kepada semuanya. Semua orang yang pernah menghapus ingatannya di Laguna Inch. Jules kemudian bangun dari tidurnya. Dengan ingatan baru, ia bangun tanpa ada memori apapun tentang Clementine. Ia kemudian bersiap berangkat ke kantor, namun ia membatalkannya dan malah pergi ke Montauk seperti awal-awal scene.
Scene juga balik lagi ke bagian yang kepotong saat Jules datang ke Patrick di mobilnya. Di dalam rumah Clementine yang sedang mengambil barang-barang, mendapati berkas dan tape yang telah dibagikan oleh Mary. Ia membacanya di dalam mobil. Ia juga kemudian menyalakan tape dari berkas itu pada saat wawancara. Alasan Clementine melakukan penghapusan ingatan Jules Beres adalah karena ia sudah bosan dengan Jules. Ia juga merasa belakangan ini ia berbeda dari sebelumnya. Ia seperti diubah oleh Jules, padahal Clementine sudah menceritakan segalanya tentang dirinya kepada Jules, bahkan hal-hal yang memalukan bagi dirinya. Tapi Jules tidak banyak menceritakan tentang dirinya, ia memang lebih sering menghabiskan waktunya untuk meluncur dan menggambar. Sehingga akhir-akhir itu Clementine rasanya selalu ingin marah dan tak tahan melihat Jules. Mendengar hal itu, Jules marah lalu mengusir Clementine dari mobil. Clementine juga tidak tahu harus berbuat apa, namun ia coba pergi ke apartemen Jules. Di sana ia mendapati kalau Jules juga mendapat tape rekamannya dan sedang mendengarkannya. Mereka berdua tidak sepenuhnya tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka tetap baikan, meski canggung dan bingung satu sama lain. Clementine lalu pamit untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal, namun Jules menghentikannya. Meski sedang mengalami hal aneh, ia meminta Clementine untuk menunggu sebentar. Mereka kemudian memahami satu sama lain, ternyata mereka itu jatuh cinta lagi untuk kedua kalinya, setelah sama-sama melakukan penghapusan ingatan. Jadi di awal scene, ketika Jules hendak ke kantor tapi malah pergi ke Montauk lalu bertemu dengan Clementine, itu adalah momen ketika mereka jatuh cinta lagi, momen saling suka untuk kedua kalinya. Mereka sebenarnya pertemuan dan jadian yang pertama itu ketika Jules liburan bersama saudaranya di Montauk. Itulah awal mereka bertemu, dan kejadian ini diperlihatkan di saat prosedur penghapusan ingatan Jules. Maka dari itu Montauk adalah tempat yang memoris bagi Jules dan Clementine. Sehingga Jules yang seharusnya ke kantor, tiba-tiba tanpa alasan jelas ingin pergi ke Montauk. Begitu juga dengan Clem. Ia sering kali tiba-tiba ingin sekali pergi ke Montauk, karena katanya memori itu ada dua, memori otak dan memori otot. Jadi walaupun memori itu sudah hilang dalam pikiran, tapi memori tempat masih sangat diingat oleh badan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga memahami dan mengerti serta menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.